Dan bicara soal tim nasional, karena Pak Erik ini juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, ada John Herman, semua agenda yang disampaikan itu mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo. Let's go! Bayangkan jika dalam waktu dekat timnas Indonesia bukan hanya diperkuat oleh pemain-pemain keturunan yang sudah ada, tetapi kembali mendapatkan suntikan kekuatan baru dari dua talenta berdarah Eropa yang memiliki kualitas kompetitif tinggi. Dunia sepak bola Asia mulai melihat perubahan besar yang sedang terjadi di Indonesia. Karena ini bukan lagi sekadar proyek jangka pendek, melainkan sebuah rencana besar untuk membangun kekuatan Garuda dalam jangka panjang. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan kloter kedua pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Dua nama dari jalur keturunan Belanda dan Jerman mulai menjadi sorotan. Mereka disebut masuk dalam radar pengembangan skuad nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat kedalaman tim menghadapi persaingan sepak bola internasional yang semakin ketat. Setelah sebelumnya Indonesia aktif mencari pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri, kini langkah tersebut semakin diperluas. Tidak hanya mencari nama besar, tetapi juga pemain muda dengan potensi besar yang bisa menjadi aset masa depan Garuda. Proyek ini disebut mendapat dukungan besar dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberikan perhatian terhadap perkembangan sepak bola nasional, terutama dalam membangun ekosistem sepak bola yang lebih kuat. Bukan hanya soal naturalisasi pemain keturunan, tetapi juga bagaimana Indonesia bisa menciptakan generasi baru dari pemain lokal berbakat. Karena kekuatan sebuah tim nasional tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain, tetapi bagaimana sebuah negara membangun sistem pembinaan dari usia muda hingga level profesional. Inilah yang membuat banyak penggemar sepak bola Indonesia mulai melihat bahwa era baru Garuda sedang dibangun. Bayangkan sebuah skuad yang menggabungkan pemain lokal dengan mental bertanding tinggi, pemain keturunan dari Liga Eropa, serta sistem pembinaan yang semakin berkembang. Kombinasi inilah yang bisa membuat Indonesia semakin diperhitungkan di kawasan Asia. Namun kejutan tidak berhenti sampai di sana. Indonesia juga disebut memiliki ambisi besar untuk menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional, termasuk wacana penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup. Jika rencana ini terrealisasi, Indonesia akan memiliki kesempatan besar menunjukkan kesiapan infrastruktur, atmosfer sepak bola, dan dukungan luar biasa dari para supporter. Stadion-stadion besar Indonesia dengan atmosfer luar biasa menjadi salah satu alasan mengapa banyak pihak melihat Indonesia sebagai kandidat kuat untuk menggelar turnamen besar kawasan. Presiden Prabowo juga disebut akan mendorong komunikasi resmi dengan FIFA terkait berbagai rencana pengembangan sepak bola nasional, termasuk peluang Indonesia menjadi pusat sepak bola Asia Tenggara. Jika Indonesia benar-benar mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah, maka ini bukan hanya tentang menggelar pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia sedang berubah. Dulu Indonesia hanya dianggap sebagai tim yang memiliki potensi besar tetapi belum mampu berbicara banyak di level internasional. Namun sekarang, perlahan citra itu mulai berubah. Kehadiran pemain keturunan, peningkatan kualitas kompetisi, perhatian pemerintah, dan dukungan supporter menjadi kombinasi yang membuat proyek besar ini semakin menarik. Dan yang paling menarik adalah, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Dua pemain keturunan dari Belanda dan Jerman di kloter kedua bisa menjadi awal dari gelombang berikutnya. Bisa jadi masih ada nama-nama lain yang selama ini belum muncul ke publik dan sedang dipantau untuk memperkuat Garuda. Jika semua rencana berjalan sesuai arah, maka timnas Indonesia beberapa tahun ke depan bisa memiliki skuad dengan persaingan internal yang jauh lebih kuat. Pemain lokal harus berkembang lebih cepat, pemain keturunan membawa pengalaman sepak bola Eropa, dan semuanya bersatu membawa satu tujuan besar. Membawa nama Indonesia lebih tinggi di panggung dunia. Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa bersaing, tetapi seberapa jauh Indonesia bisa melangkah ketika semua kekuatan mulai disatukan? Garuda sedang membangun era baru. Dan dunia sepak bola Asia mulai melihat. Indonesia bukan lagi sekadar peserta, tetapi calon kekuatan baru yang siap membuat kejutan besar. Dan yang membuat situasi ini semakin menarik adalah, perubahan besar di tubuh sepak bola Indonesia tidak hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga di balik layar. Ada sebuah visi besar yang sedang dibangun,
yaitu bagaimana Indonesia memiliki tim nasional yang tidak hanya kuat untuk satu turnamen, tetapi mampu bersaing dalam jangka panjang. Dengan masuknya pemain-pemain keturunan dari berbagai negara, terutama dari negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Belanda dan Jerman, Indonesia mencoba mengambil langkah yang lebih serius. Karena para pemain yang tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa biasanya sudah terbiasa dengan sistem latihan modern, disiplin tinggi, serta atmosfer kompetisi yang sangat ketat. Namun tujuan akhirnya bukan menggantikan pemain lokal. Justru kombinasi antara pemain lokal dan pemain keturunan menjadi kunci utama. Pemain lokal Indonesia memiliki kecepatan, semangat juang, serta karakter permainan yang khas. Sementara pemain keturunan bisa membawa pengalaman dan standar baru yang dapat meningkatkan kualitas seluruh skuad. Inilah yang membuat proyek Garuda semakin menarik perhatian. Banyak pengamat melihat bahwa Indonesia saat ini sedang mencoba membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan pertandingan. Indonesia ingin membangun identitas baru di sepak bola internasional. Sebuah tim yang memiliki kedalaman skuad, pilihan pemain yang beragam, dan mental bertanding yang semakin matang. Apalagi persaingan di Asia semakin meningkat. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga negara-negara Asia Tenggara lainnya terus melakukan perkembangan besar. Indonesia tentu tidak ingin hanya menjadi penonton. Karena itu, setiap langkah yang diambil harus memiliki perhitungan. Termasuk dalam mencari pemain keturunan. Pemain yang dipilih bukan hanya karena memiliki darah Indonesia, tetapi juga harus memiliki kualitas, karakter, dan kesiapan untuk membawa nama Garuda. Dari sinilah muncul harapan besar bahwa kloter kedua pemain keturunan ini bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang. Bayangkan jika beberapa tahun ke depan Indonesia memiliki pemain dengan pengalaman bermain di Akademi Eropa, pemain yang terbiasa menghadapi pertandingan level tinggi, lalu digabungkan dengan pemain lokal terbaik dari liga domestik. Kekuatan itu bisa membuat timnas Indonesia memiliki banyak pilihan strategi. Tidak lagi bergantung pada beberapa nama saja. Dan perhatian pemerintah terhadap perkembangan sepak bola juga menjadi salah satu faktor penting. Dukungan dari Presiden Prabowo terhadap pembinaan pemain muda dan pengembangan sepak bola nasional disebut menjadi sinyal bahwa sepak bola mulai dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan prestasi bangsa. Karena sepak bola bukan hanya olahraga. Sepak bola adalah identitas. Sepak bola mampu menyatukan jutaan orang dari berbagai daerah dengan satu warna yang sama. Merah putih. Sementara itu, rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup juga bisa menjadi langkah strategis lainnya. Jika Indonesia dipercaya menggelar turnamen besar kawasan, maka kesempatan itu dapat menjadi panggung untuk menunjukkan bahwa Indonesia sudah siap menjadi pusat sepak bola Asia Tenggara. Mulai dari fasilitas, stadion, antusiasme supporter, hingga pengalaman menyelenggarakan pertandingan internasional. Semuanya menjadi modal besar. Dan jika FIFA melihat keseriusan Indonesia dalam membangun sepak bola, bukan tidak mungkin kepercayaan terhadap Indonesia akan semakin meningkat. Karena menjadi tuan rumah bukan hanya soal tempat pertandingan, tetapi tentang menunjukkan kemampuan sebuah negara mengelola sepak bola secara profesional. Kini perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya. Siapa dua pemain keturunan Belanda dan Jerman yang akan masuk kloter kedua? Bagaimana prosesnya? Dan kapan mereka bisa mengenakan jersey merah putih? Semua masih menjadi penantian. Tetapi satu hal yang pasti, gelombang perubahan sepak bola Indonesia sedang berjalan. Dari pembinaan pemain muda, pencarian talenta diaspora, sampai ambisi menjadi tuan rumah turnamen besar. Semuanya mengarah pada satu tujuan. Membuat Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan mungkin saja, era baru sepak bola Indonesia baru saja dimulai. Namun cerita besar ini belum berhenti sampai di sini. Justru setelah munculnya kabar tentang kloter kedua pemain keturunan, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya langkah kecil atau bagian dari rencana yang jauh lebih besar? Karena jika melihat arah perkembangan sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir, terlihat sebuah pola yang semakin jelas. Indonesia tidak hanya ingin mencari pemain untuk kebutuhan sesaat, tetapi sedang mencoba membangun fondasi sebuah tim nasional yang mampu bersaing dalam level yang lebih tinggi. Dua pemain keturunan dari Belanda dan Jerman yang masuk radar menjadi simbol bahwa pencarian talenta tidak lagi terbatas pada satu negara. Indonesia melihat potensi pemain diaspora di berbagai penjuru dunia. Dari Eropa,
Asia, hingga negara-negara dengan komunitas keturunan Indonesia yang besar. Semua peluang mulai dibuka. Dan yang membuat banyak supporter semakin antusias adalah kemungkinan bahwa pemain-pemain baru ini bisa membawa warna berbeda ke dalam skuad Garuda. Pemain yang tumbuh dalam budaya sepak bola Eropa biasanya memiliki pengalaman menghadapi tekanan besar sejak usia muda. Mereka terbiasa dengan kompetisi yang ketat, sistem akademi yang disiplin, dan tuntutan performa tinggi. Jika mereka benar-benar bergabung, persaingan di timnas Indonesia akan semakin meningkat. Setiap pemain harus memberikan kemampuan terbaiknya. Tidak ada lagi tempat aman. Karena setiap posisi akan diperebutkan oleh pemain dengan kualitas yang semakin merata. Inilah yang bisa menjadi keuntungan terbesar dari proyek besar ini. Sebab tim yang kuat bukan hanya memiliki 11 pemain utama. Tim yang kuat adalah tim yang memiliki 20-30 pemain dengan kualitas hampir sama. Ketika ada pemain cedera, performa tidak turun. Ketika menghadapi lawan berbeda, pelatih memiliki banyak pilihan strategi. Dan inilah gambaran skuad modern yang sedang ingin dibangun Indonesia. Bukan hanya kuat hari ini, tetapi siap menghadapi masa depan. Di sisi lain, perhatian terhadap pemain lokal juga menjadi bagian penting dalam proyek ini. Karena pemain keturunan bukanlah akhir dari perjalanan. Justru kehadiran mereka bisa menjadi pemicu bagi pemain muda Indonesia untuk berkembang lebih cepat. Akademi-akademi sepak bola harus semakin serius. Liga domestik harus semakin kompetitif. Dan para pemain muda harus memiliki jalur yang jelas untuk mencapai level tertinggi. Jika semua elemen ini berjalan bersama, maka Indonesia memiliki peluang membangun generasi emas sepak bola. Generasi yang bukan hanya mengejar mimpi tampil di panggung dunia, tetapi benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing. Sementara itu, rencana menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup juga menjadi salah satu bagian dari ambisi besar tersebut. Indonesia memiliki salah satu basis supporter terbesar di dunia. Atmosfer pertandingan di Stadion Indonesia dikenal luar biasa. Dukungan jutaan penggemar menjadi kekuatan yang tidak dimiliki semua negara. Jika turnamen besar digelar di Indonesia, maka dunia akan melihat langsung bagaimana besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola. Dan jika komunikasi dengan FIFA benar-benar berjalan, langkah ini bisa menjadi momentum penting. Bukan hanya untuk timnas Indonesia, tetapi untuk seluruh ekosistem sepak bola nasional. Karena sebuah negara yang ingin menjadi kekuatan sepak bola harus membangun semuanya secara bersamaan. Pemain, pelatih, kompetisi, infrastruktur, dan dukungan pemerintah. Semua harus bergerak dalam arah yang sama. Kini publik hanya tinggal menunggu satu hal. Apakah dua pemain keturunan dari Belanda dan Jerman ini akan menjadi bagian dari babak baru perjalanan Garuda? Apakah mereka akan menjadi kepingan terakhir yang membuat timnas Indonesia semakin kuat? Atau justru akan muncul kejutan lain dengan nama-nama baru yang selama ini belum diketahui publik? Satu hal yang pasti, perjalanan Indonesia untuk membangun kekuatan baru di sepak bola sudah dimulai. Dan setiap langkah berikutnya akan selalu menjadi sorotan. Karena mimpi besar itu sekarang bukan lagi sekadar angan-angan. Garuda sedang terbang menuju level yang lebih tinggi.